Di alam yang lebih tinggi, ada taman surgawi yang kaya dengan esensi spiritual dan subur dengan kehidupan tanaman. Bunga matahari iblis hitam memancarkan cahaya gelap. Itu bukan hanya satu atau dua, melainkan seluruh hamparan. Mereka menerima berita bahwa makhluk yang melintasi alam semuanya mati, itu membuat mereka semakin marah. Demikian pula di alam yang lebih tinggi, ada tempat lain di mana energi maut melonjak. Kabut hitam menyelimuti udara. Suara yang dalam dan jauh terdengar di dalam dunia bawah tanah. Hanya satu kata yang terucap yaitu sampah. Kemudian, riak kuat bergerak melalui tempat ini seolah-olah monster besar sedang memutar tubuhnya. Dunia bawah bumi membayar harga yang luar biasa, kehilangan kerangka berharga dari makhluk kosong, namun semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Di dalam negara yang damai, kabut abadi melayang. Istana abadi bisa dilihat di mana-mana. Ekspresi individu kuat yang duduk di dalam istana Dewa Pusat menjadi dingin. Sudah berapa tahun sejak negara surgawi saya menderita kekalahan. Akademi Keberuntungan Alami menempati area yang sangat luas. Orang-orang di sini semuanya adalah individu yang heroik. Banyak ahli muda yang belajar di sini, mereka juga menerima semua yang turun ke bawah mati. Rumor mengatakan bahwa itu semua dilakukan oleh seorang pemuda lajang. Dia membunuh semua orang mereka. Apakah kekuatan ini merosot selama bertahun-tahun? Penghinaan macam apa ini? Namun, pemuda macam apa itu? Dia sebenarnya sangat kuat, membunuh sekelompok makhluk yang menyalakan api surgawi mereka. Tidak sederhana sama sekali. Akademi Kehidupan. Beberapa gadis seperti Dewi awalnya tersenyum dan tertawa, tapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Mereka juga mulai membicarakan masalah ini. Ini benar-benar mencengangkan. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah sangat kuat, membunuh 6 atau 7 dewa palsu saja. Dia terlalu tangguh. Sayangnya, kita tidak bisa pergi ke alam bawah lagi. Kalau tidak, bukankah membawanya ke Akademi Kehidupan kita menjadi pilihan yang bagus? Jika kita benar-benar melakukan itu, kekuatan besar itu akan mulai membenci kita. Mereka bahkan mungkin diam-diam mengambil tindakan. Apa yang harus ditakuti? Alam yang lebih tinggi bukanlah tempat di mana orang-orang itu memiliki keputusan akhir. Ada begitu banyak individu yang kuat di sini. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Banyak individu muda yang mendiskusikan hal ini di sini juga. Berita terbaru telah tiba. Pemuda itu mati dalam pertempuran. Sayang sekali, meskipun dia meminjam kekuatan eksternal, memiliki metode ini juga cukup mencengangkan. Meskipun ada banyak bakat luar biasa yang telah naik ke tampuk kekuasaan di alam yang lebih tinggi dan jenius surgawi muncul dalam jumlah besar, jika dia muncul, dia mungkin juga tidak sederhana dan dia mungkin telah menunjukkan kecemerlangan. Kematiannya agak terlalu dini. Pertempuran alam bawah terlalu banyak mempengaruhi. Bahkan akademi dan sekte kuno dari alam yang lebih tinggi mengetahui hal ini. Ada beberapa orang yang mulai mendiskusikan hal ini dalam skala yang lebih kecil. Komunikasi antara kedua alam menjadi semakin sulit. Turun hampir tidak mungkin. Jika seseorang ingin naik dari alam bawah, masih ada jalan kuno dan metode rahasia, tetapi kesulitannya masih meningkat beberapa kali. Alam bawah, beberapa orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita harus kembali. Kami tidak dapat menemukan peluang alami yang hebat itu pada akhirnya. Kita benar-benar harus pergi. Kalau tidak, jalan surgawi akan benar-benar rusak dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi ini sedang mengobrol. Mereka akan pergi dengan cara mereka. Itu membuat hukum alam Dao surgawi lebih ketat. Hubungan antara dua alam akan terputus. Bahkan jika seseorang pergi dari alam bawah ke alam yang lebih tinggi, itu juga menjadi sulit. Sementara itu, ini diperbolehkan di masa lalu, selama ses. Orang mengambil beberapa jalan surgawi. Adapun turun dari alam yang lebih tinggi, itu selalu dibatasi sejak zaman kuno. Sekarang, bahkan lebih, menjadi benar-benar terputus. Saya telah menerima beberapa informasi rahasia. Tulang si Hao diberikan. Itu tidak menghilang bersama dengannya, seorang wanita bangsawan berkata dengan lembut. Meskipun informasi ini telah dirahasiakan sebanyak mungkin, setelah beberapa waktu berlalu, informasi itu masih bocor, beredar dalam kelompok kecil. Itu membuat beberapa orang tercengang. Qin Hao Gunung Abadi, dia berhasil mentransplantasikan tulang makhluk tertinggi, Bigu terkejut. Benar, dan sangat berhasil dalam hal itu tanpa komplikasi. Vitalitasnya melimpah sekarang, dan tubuhnya sangat kuat,
Hong Huang menjawab dengan pasti. Terlalu mengejutkan. Ini seharusnya sudah menjadi informasi berumur 3 bulan, kan? Baru sekarang bocor, Sui Yu berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba bisa memiliki 2 potong tulang asli, seberapa kuat dia nantinya. Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi di antara rekan-rekannya bahkan di alam yang lebih tinggi, kan? Dia seharusnya bisa masuk 10 besar sekarang, bahkan Lan Yu yang biasanya tenang menghela nafas dan berkata. Semua orang mengangguk. Memang ada beberapa karakter yang menentang surga di alam yang lebih tinggi yang memiliki peluang alam yang luar biasa besar, misalnya, yang dari Istana Abadi. Untuk para jenius di usia yang sama, dia hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi. Saya awalnya sangat memikirkan Si Hao, tetapi sekarang sepertinya adik laki-lakinya ini lebih kuat. Memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, prospeknya tidak terbatas. Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Mari kita kunjungi dia. Mungkin kita bisa kembali ke alam yang lebih tinggi bersama-sama. Saya kira dia juga tidak ingin tinggal di sini dengan jalan surgawi yang akan terputus. Para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi mengunjungi Gunung Abadi. Kedua belah pihak bertukar obrolan gembira. Mereka secara tidak langsung memverifikasi informasi ini, membuat keributan. Istana Kekaisaran kita menjadi dingin dan tidak ceria. Orang-orang itu juga telah datang ke Kaisar Batu sebelumnya, Raja Ming berkata dengan lembut. Sejak Si Hao meninggal, para wanita bangsawan dan jenius itu hanya datang sekali. Mereka tidak pernah muncul di sini lagi. Ini biasa saja. Yang mulia sudah jatuh, jadi Qin Hao pasti akan naik ke kebesaran. Dengan 2 tulang makhluk tertinggi, dia dapat mengabaikan suatu area bahkan di alam yang lebih tinggi. Dia layak untuk direkrut, Peng 9 menghela. Desa Batu. Penduduk desa secara alami memiliki kehidupan untuk dijalani. Hanya saja, ketika mereka memikirkan Si Hao, mereka akan selalu merasa sangat sedih. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Bagian di sekitar makam Si Hao sudah tumbuh tinggi. Beberapa hari yang lalu, penduduk desa telah membakar banyak kertas di sana, karena 100 hari baru saja berlalu. Bukit ini tampaknya memiliki esensi spiritual yang lebih sedikit. Mungkinkah karena Hao kecil dimakamkan di sini? Si Lin Hu sedikit terkejut. Saya benar-benar berharap anak ini terus hidup. Si Fei Jiao menghela nafas, merasa sangat emosional. Selama periode waktu ini, penduduk desa akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala sebelum menuruni bukit. Da Zuang, Ermeng dan yang lainnya datang. Mereka membawa sebotol anggur dan duduk di sini, minum segelas. Kemudian, mereka menuangkan cangkir ke kuburan. Dalam 3 bulan ini, mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari dan minum, berharap mereka bisa melihat Si Hao lagi. Ini benar-benar tidak adil. Hao kecil terbaring sendirian di sini, sementara orang itu disebut jenius yang menggetarkan dunia. Semua orang mengatakan bagaimana dia tak tertandingi di bawah surga. Itu awalnya adalah gelar Si Hao, kata Pi Hou, meskipun mereka dibesarkan di Desa Batu, mereka juga tahu beberapa hal tentang dunia luar. Itu karena mereka selalu datang ke dan dari Istana Kekaisaran Negara Batu, jadi informasinya menyebar dengan bebas. Karena King Feng mewarisi posisi Kaisar Negara Batu, dia selalu melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 tempat ini. Saya selalu merasa seolah-olah dia tidak pergi, hampir seolah-olah dia masih di samping kita, kata bayi ingus. Dia adalah satu-satunya anak yang bahkan lebih kecil dari Si Hao saat itu, dan hari ini, dia juga telah dewasa. Akhirnya, mereka menuruni bukit dan kembali ke Desa Batu. Jika seseorang bertanya siapa yang paling patah hati di desa beberapa hari terakhir ini, itu pasti kepala desa Si Yunfeng. Selama 3 bulan ini, orang tua itu akan selalu duduk di depan desa sendirian, sering kali sepanjang hari. Dia tidak akan menanggapi bahkan ketika penduduk desa memanggilnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Pria tua itu menundukkan kepalanya, menggunakan tangannya untuk membelai pot kecil. Ini adalah sesuatu yang digunakan si kecil setiap hari saat itu, dengan diam-diam memasak susu binatang di dalamnya untuk diminum, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Kepala desa, kami tahu Anda merasa tidak enak, tetapi Anda harus makan sesuatu. Kalau tidak, kita juga tidak akan makan. Sekelompok anak berjalan dengan mata merah. Mereka mengkhawatirkan kepala suku tua itu. Baiklah, orang-orang memiliki kehidupan untuk dijalani dan hari-hari untuk dilalui. Kita tidak bisa selalu tinggal di masa lalu,
si Yunfeng dengan sedih berdiri. Masih ada halaman kecil di desa tempat berkabung juga terjadi. Mereka adalah orang tua Si Hao. Selama 3 bulan ini, mereka tetap berada di dalam desa batu dan baru pergi 2 hari yang lalu. Gunung Abadi memiliki masalah mendesak, meminta King Feng mengirimi mereka pesan untuk kembali. Di dunia luar, klan Qin saat ini sedang berdiskusi di Gunung Abadi. Mereka ingin Qin Hao cepat naik, karena jalan surgawi akan segera terputus. Dia kemudian akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan naik, Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat kesakitan. Dia akan tinggal di desa batu, tidak ingin meninggalkan alam bawah. Ketika Si Ziling mendengar ini, ia malah bersemangat pergi. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Akan ada hari ketika dia akan menghapus warisan itu dan meminta penjelasan. Demi balas dendam, dia harus memasuki alam yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, dia masih harus pergi. Baiklah, kamu naik. Aku akan tetap tinggal di desa batu, Qin Yining melepaskan desahan ringan. Ibu, ikutlah bersama kami. Kakak laki-laki juga berharap kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu patah hati, saran Qin Hao. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia diliputi oleh kesedihan. Akhirnya, Si Ziling kembali ke desa batu. Dia berdiri di depan kuburan itu sepanjang malam. Kemudian, dia dengan tegas pergi. Di punggungnya ada tombak emasnya sendiri. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Si Ziling dan Qin Hao pergi. Mereka mengikuti jalan surgawi yang misterius dan menghilang dari alam ini. Segera setelah itu, para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi itu juga pergi satu demi satu, secara permanen kembali ke alam yang lebih tinggi. Mereka juga membawa informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan. Mahasiswa ganda dikenal sebagai keberadaan yang tak tertandingi bahkan di alam saya yang lebih tinggi. Baru-baru ini, seorang ahli berusia 18 atau 19 tahun juga telah muncul di alam saya yang lebih tinggi, menyapu semua rekan-rekannya di provinsi surga yang jatuh, yang dikenal sebagai tak tertandingi di generasinya. Pada akhirnya, dia memasuki Akademi Surga Jatuh dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan bakat luar biasa mereka. Dia sepertinya telah menang dan juga bergabung dengan Akademi Jatuh. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Si Hao meninggal. Selama periode waktu ini, terlepas dari apakah itu Sekte Barat, Gunung Abadi, atau yang lainnya, menghubungi alam yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Itu hampir seolah-olah koneksi telah terputus. Klan Qin mendesak beberapa kali agar negara batu menghubungi dan memberitahu Qin Yining untuk naik. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan dan berpisah selamanya. Sementara di kuburan Si Hao semakin banyak rumput. Bukit itu penuh dengan rerumputan aneh. Itu penuh vitalitas dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akar mereka keras. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka semua. Mereka akan tumbuh lagi setelah periode waktu berlalu, mengelilingi makam itu. Selain itu, esensi spiritual di sini menjadi lebih kental. Penduduk desa curiga bahwa itu karena Si Hao mengambil banyak harta surgawi dan bahkan obat-obatan yang lebih berharga, anggur surgawi, dan barang-barang lain yang mengandung esensi dalam jumlah besar sehingga esensi spiritual di sini menjadi sangat kaya setelah dia meninggal. Rumput ini baru muncul setelah Si Hao dikuburkan. Sungguh disayangkan, itu bukan rumput kebangkitan, Dazuang berkata sambil menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu. Si Hao telah pergi hampir setahun yang lalu. Gunung Abadi mengirim seseorang untuk memberitahu Qin Yining untuk kembali. Kali ini, itu terkait dengan Si Ziling dan putra kedua mereka. Qin Yining akan pergi. Sambil membawa kesedihan, dia berdiri di depan kuburan ini dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menangis sepanjang malam. Klan Qin mengirim pesan bahwa Si Ziling terluka di alam yang lebih tinggi, apalagi sangat serius. Selain itu, ada masalah dengan Qin Hao juga, jadi mereka membutuhkannya untuk naik. Ziling telah terluka. Jika Hao Er di sini tahu, dia pasti tidak akan tenang. Kamu sebaiknya pergi, kepala tua Si Yunfeng menghibur. Saya akan mengirimkan informasi yang benar tentang ayahnya untuk membantu Hao Er beristirahat dengan tenang, Qin Yining berkata sambil menangis. Alam bawah telah memberinya terlalu banyak penyesalan. Hari itu, dia pergi melalui salah satu jalan tua Gunung Abadi ke alam yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Gunung Abadi membayar harga yang mahal untuk memenuhi keinginannya dan berkomunikasi dengan alam bawah, mengirimkan pesan. Kali ini,
Gunung abadi alam bawah tidak menyembunyikan informasinya. Paman Ziling baik-baik saja dan telah diisolasi untuk berkultivasi. Hanya saja, orang-orang dari alam yang lebih tinggi berharap agar wanita suci mereka kembali, jadi mereka melebih-lebihkan beberapa hal. Dazuang berkata di depan makam Si Hao. Rumor mengatakan bahwa di tempat di mana alam kultivasi ditekan ke tingkat yang sama, Qin Hao berturut-turut mengalahkan 5 jenius surgawi, mengalahkan individu-individu berbakat dari banyak provinsi yang berbeda. Itu menimbulkan keributan besar. Akibatnya, Dewa Surgawi Abadi secara pribadi mengirim tubuh spiritual untuk melindunginya, mencegah orang lain berkomplot melawannya. Nama Qin Hao bergema di suatu wilayah. Banyak warisan tua di daerah selatan mengetahui hal ini, dan beberapa sekte besar mengambil tindakan, berharap untuk dihubungkan melalui pernikahan dengan Gunung Abadi, menawarkan wanita surgawi sekte mereka. Ada desas-desus bahwa Qin Hao berkultivasi dengan pahit dengan harapan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan besar, pertemuan yang hanya bisa dihadiri oleh anak-anak muda paling berkuasa di provinsi mereka. Banyak provinsi besar akan berpartisipasi dan mengadakan kontes. Ini adalah pertempuran makhluk tertinggi muda sejati. Beberapa yang menang akan memasuki tanah rahasia yang berisi peluang alami yang luar biasa hebat. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Semua penduduk desa merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Esensi spiritual bukit ini terlalu berlimpah dan kaya, menjadi berkali-kali lebih besar daripada di masa lalu. Paman kecil Hao, kami datang untuk menemuimu lagi, sekelompok anak-anak mendaki bukit. Mereka sering merawat kuburan ini, tetapi rumput tumbuh terlalu cepat, itu burung pipit itu, dia menjatuhkan biji di sini. Tidak heran begitu banyak rumput aneh tumbuh di sini, seorang anak berteriak ketakutan sambil menunjuk ke depan. Ada burung pipit 5 warna di sana. Itu sama sekali tidak takut pada orang. Itu berdiri di atas kuburan sambil melemparkan beberapa biji. Kemudian dengan malas menyisir bulunya yang berwarna cerah, burung rendahan, kamu terlalu jahat, menindas Paman Hao sejak dia masih kecil, dan kemudian melakukan ini sekarang, bahkan datang ke kuburnya untuk berperilaku kasar. Sekelompok anak-anak sangat marah dan bergegas untuk menangkapnya. Tentu saja, ini sia-sia. Saat itu, Si Hao mengejarnya sejak dia masih kecil, namun dia tidak pernah menyentuh sehelai bulu pun pada burung pipit 5 warna itu, burung itu pergi dengan angkuh. Dengan kepakan sayapnya, ia meninggalkan cahaya 5 warna sebelum terbang menuju pohon kurma tua di belakang desa batu. Di situlah sarangnya. Sekelompok anak-anak sangat marah. Mereka bergegas menuruni gunung berlari menuju desa untuk menangkap burung ini. Pada akhirnya, mereka mengejutkan banyak orang dewasa. Kemudian, semua orang pergi mencari burung pipit 5 warna bersama-sama. Namun, itu sangat licin dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Pada akhirnya, semua orang tiba di gunung pendek lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Esensi spiritual menjadi lebih kaya, dan bintik-bintik cahaya mulai keluar dari makam itu. Kepala tua itu paling tergerak. Dia juga seorang kultivator, jadi dia bisa merasakan bahwa gelombang kekuatan hidup bangkit kembali di kuburan. Selama bulan-bulan ini, rumput ini tumbuh dengan sangat kuat. Sekarang, semua akarnya bersinar seperti jumbai naga. Mereka bahkan tampak bergerak. Rumput ini sangat istimewa. Hari ini, mereka menjadi lebih tidak biasa, melepaskan pancaran cahaya. Biarkan aku melihatnya, kata bola berbulu. Matanya melepaskan cahaya surgawi. Dia menatap ke sini, dan kemudian dia melihat ke kedalaman bumi. Segera setelah itu, ia merasakan gelombang fluktuasi yang aneh. Kalian semua, jangan bertindak gegabah, ini serius memperingatkan. Kemudian, ia mengeluarkan kotak perunggu berharga yang sebelumnya dipegang Si Hao. Setelah membukanya, murid ganda itu muncul. Itu menggunakan murid ganda untuk melihat ke dalam. Di bawah tanah ada lapisan cahaya yang melepaskan untaian vitalitas. Justru peti mati itu. Reinkarnasi tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa memahami reinkarnasi? Mungkinkah karena alasan ini, merah kecil juga sangat terkejut. Itu masih membuat semua orang terkejut. Aku hanya berspekulasi juga, kata merah kecil. Kuburan itu bersinar dari dalam. Itu sangat menguntungkan dan damai, menghasilkan gelombang energi khusus, bola berbulu menunjukkannya untuk datang. Murid ganda di tangannya bersinar dengan cemerlang, bersinar ke dalam makam dan mencerminkan pemandangan yang sebenarnya. Rumput macam apa ini? Merah kecil terkejut. Selain merasakan gelombang kekuatan reinkarnasi,
ia tidak pernah menyangka akan melihat dunia di bawah tanah yang sangat misterius. Mereka membungkus diri di sekitar peti kayu seperti tali, mengikatnya lapis demi lapis seperti kepompong. Mereka melepaskan lapisan cahaya dan menghasilkan fluktuasi misterius. Jangan menjangkau indera surgawi Anda, merah kecil memperingatkan. Itu karena menyadari bahwa beberapa penduduk desa tidak bisa menahan diri lagi, menggunakan kehendak uci mereka untuk mencari di bawah tanah. Jika mereka hanya mengandalkan kultivasi mereka sendiri, kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Aku pikir aku berada dalam reinkarnasi. Dalam sekejap mata, saya bisa melihat ratusan hingga ribuan dunia di belakang sana. Semuanya sangat kabur, sangat menakutkan, aku lupa tentang semuanya. Ermeng sepertinya terbangun dari mimpi. Sebagian besar penduduk desa memahami kultivasi, dan beberapa kultivasi individu saat ini tidak lemah. Namun, tidak ada yang bergegas ke depan. Mereka dengan cermat mengamati situasinya. Gelombang kegembiraan muncul di benak mereka. Hao kecil, apakah kamu masih di sini? Cepat bangun dan bangun, Dazuang berteriak secara emosional. Tidak ada yang mau menerima kenyataan bahwa si Hao sudah mati selama 1 tahun penuh. Ratusan hingga ribuan batang rumput perak tebal dan panjang. Mereka membungkus diri di sekitar peti mati, berputar-putar seperti aliran bintang. Bintik-bintik cahaya bersinar terang di mana-mana. Itu sangat aneh. Bahkan murid ganda pun tidak bisa melihatnya. Akar dan fluktuasi reinkarnasi misterius memblokir segalanya. Rumput ini sedikit mirip dengan rumput kebangkitan yang tercatat dalam teks tulang, tapi berbeda, merah kecil mengamati rumput aneh ini. Di tanah, akar yang melilit peti mati yang tidak biasa, bersinar terang pada saat ini, bola berbulu memetik sehelai daun, dia mengunyahnya perlahan, dengan hati-hati mengambil sampelnya. Dia sangat terkejut. Itu membuat seseorang merasa linglung, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Ada jenis rumput yang disebut rumput kebangkitan di dunia ini. Itu dikenal sebagai rumput surgawi yang langka. Di seluruh sejarah alam bawah, hanya ada 1 tangkai. Terlepas dari ini, ada jenis rumput lain yang bernama reinkarnasi. Ketika seseorang mengisapnya, mereka akan memasuki keadaan reinkarnasi. Itu adalah jenis fenomena yang paling aneh dan paling misterius. Jenis rumput ini hanya tumbuh di dunia bawah. Mereka hanya muncul beberapa insiden sejak zaman kuno. Jika seseorang memilikinya, mereka akan mendapatkan pengalaman tanpa akhir. Ini bukan rumput reinkarnasi atau rumput kebangkitan. Khasiat obat jauh dari sebanding dengan mereka. Namun, ini memiliki beberapa karakteristik mereka. Ini adalah kesimpulan dari bola berbulu dan merah kecil. Semua penduduk desa sangat terkejut, tetapi mereka secara bersamaan mulai merasa bahagia. Mereka melihat harapan. Rumor mengatakan bahwa ada 2 ahli yang tak tertandingi yang telah bergabung bersama untuk membiakkan sejenis rumput abadi. Itu dikenal abadi, dan namanya mencengangkan. Itu menandakan bahwa ketika seseorang memakannya, mereka akan memiliki keabadian. Tentu saja, ini hanya legenda dari alam yang lebih tinggi. Rumput abadi terlalu menantang surgawi dan jarang terlihat di dunia ini. Pada akhirnya, mereka menghasilkan jenis rumput yang mengandung karakteristik rumput kebangkitan dan reinkarnasi. Itu kemudian dinamai rumput yang tidak membusuk. Jika seseorang terluka parah dan rumput ini digunakan sebagai pengobatan, itu dapat memastikan bahwa tubuh tidak membusuk dan roh tidak menyebar. Itu akan mempertahankan jenis keadaan stabil. Aku benar-benar tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka tidak pernah bocor keluar, tetapi rumput terakhir yang tidak diketahui muncul di alam bawah. Siapa yang membawa ini ke sini? Kata merah kecil. Sangat sulit bagi jenis rumput ini untuk tumbuh. Bukankah itu dikabarkan hanya tumbuh di tanah kuno seperti naga sejati atau sarang punix surgawi? Bola berbulu mengerutkan kening. Itu memikirkan beberapa legenda. Mereka tumbuh subur dan menghijau di seluruh bukit. Rumput ini tumbuh subur dengan vitalitas karena terus tumbuh di sekitar lingkungan makam. Itu membuat semua orang di sini tercengang. Lihat, tanah di sini juga agak istimewa, terbagi menjadi warna hitam dan putih. Saya tidak akan menyadarinya jika saya tidak melihat dengan hati-hati. Bola berbulu berjongkok di tanah dan dengan hati melihat ke tanah. Pastilah burung pipit 5 warna yang membawa tanah ini. Burung pipit 5 warna itu benar-benar bisa menemukan rumput jenis ini. Sungguh luar biasa, kata merah kecil. Mereka benar-benar terkejut. Latar belakang seperti apa yang dimiliki burung itu? Mereka tidak pernah melihatnya sekalipun. Semangat penduduk desa telah bangkit. Dari diskusi mereka,
mereka mengetahui bahwa Si Hao mungkin bisa bertahan. Itu masih akan tergantung pada dirinya sendiri pada akhirnya. Rumput ini hanya bisa mempertahankan kondisinya dari setahun yang lalu, kata merah kecil dengan suara sedih. Hari itu, terjadi keributan besar di Desa Batu, mereka bergegas ke atas bukit dan mengepung tempat ini. Anak-anak semua menjadi bersemangat, terutama anak-anak kecil yang menemukan burung pipit 5 warna menanam bibit rumput itu, mereka merahasiakan hal ini dari dunia luar. Mulai hari ini, Desa Batu memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, menyegel altar leluhur itu. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar desa, termasuk negeri Batu. Cukup banyak orang yang melindungi bukit itu, mengawasi setiap perubahan. Semua penduduk desa merasa sangat gugup. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, bola berbulu dan merah kecil tetap berada di Desa Batu, tidak mendekati tempat ini karena takut mengkhawatirkan burung pipit 5 warna itu. Benar saja, burung pipit 5 warna ini muncul beberapa kali lagi. Itu bertindak sangat arogan, berhenti di atas gundukan kuburan seolah-olah merasakan sesuatu sebelum terbang. Semua penduduk desa berlutut. Sudah cukup jelas bahwa burung pipit 5 warna ini menyelamatkan Si Hao. 2 bulan berlalu dalam sekejap, semua orang memperhatikan dan melindungi bukit itu. Mereka merasa semakin gugup, tiba-tiba tanah terbelah. Cahaya keberuntungan merembes keluar melalui celah-celah, berkembang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Esensi spiritual di sini begitu kaya sehingga tidak larut. Gerakan kepala desa tua itu mengeluarkan murid ganda itu dan dengan hati-hati memeriksa tempat ini, ia melihat kepompong bawah tanah telah pecah. Akar rumput putih keperakan dan berkilau yang tidak membusuk itu tebal dan panjang saat mereka melilit peti mati. Dia menemukan bahwa peti mati juga telah retak, dan sesosok tubuh juga sudah terlihat di dalamnya. Mereka mengaktifkan murid ganda bersama-sama, membuat segalanya lebih jelas sehingga mereka bisa melihat pemandangan di dalam peti mati. Kabut tebal naik di tempat itu. Semua jenis cahaya warna-warni merasuki udara. Si Hao berbaring di dalam, kulitnya kemerahan dan penuh kehidupan. Di tubuh Si Hao, ada beberapa simbol misterius yang akan mengalir keluar dari waktu ke waktu. Selain itu, berbagai bagian tubuh ini bersinar cemerlang dengan cahaya surgawi. Dia bernafas, Hao kecil masih hidup. Saya melihat aliran energi putih mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Semua penduduk desa terkejut. Beberapa orang berteriak keras. Tempat ini segera meletus menjadi kegemparan besar.